Selamat bertemu kembali saudari-saudara, ibu bapak yang tercinta. Kita mau merenungkan bacaan dari hari Minggu ke-24 tahun B kali ini. Mungkin saudara-saudari kalau berjalan keluar, melihat beberapa tempat mulai muncul baliho-baliho yang berisi wajah-wajah tertentu, dan itu dari tokoh-tokoh politik. Ada kontroversi sekarang yang muncul di kalangan masyarakat, apakah baliho-baliho politik yang memperkenalkan wajah-wajah tertentu itu cocok waktunya atau tidak. Nah, itu memang ada pro kontranya. Tapi yang jelas baliho-baliho dengan wajah-wajah orang-orang tersebut itu memang terarah kepada tahun 2024, yaitu tahun pemilihan umum, baik itu pilpres maupun pileg dan segala macam pilkada lainnya. Memang kekuasaan itu sangat menarik. Karena itu tidak heran orang rela untuk membayar banyak, untuk berusaha memberikan segala harta miliknya demi kursi, entah itu di legislatif maupun eksekutif. Kuasa itu menarik, manis, mengundang, menggoda. Karena dalam prakteknya mereka yang naik kursi atas, entah itu di pemerintahan eksekutif maupun di legislatif, seolah-olah mendapatkan imbalan yang menarik di belakang kuasa tersebut. Entah itu kekayaan, entah itu penghargaan, pemuliaan, kehormatan, dan segala macam lain yang sejenisnya. Tetapi hal tersebut tidak selalu sama dalam pemikiran, terutama Yesus. Ketika Yesus diakui sebagai Mesias, sebagai penyelamat, sebagai raja oleh Petrus dan para rasul lainnya, Yesus malah mengungkapkan sisi lain dari kekuasaan yang berbeda dengan pemikiran para rasul, termasuk Petrus saat itu. Untuk para rasul, Mesias adalah raja yang tinggi, yang berkuasa di atas yang lain-lainnya, yang bisa memerintah, yang mendapatkan segala kemuliaan, segala kehormatan, kekayaan. Pokoknya nomor satu di atas. Tapi Yesus justru mengatakan Mesias justru melayani, menderita, berkorban demi keselamatan orang lain. Bukan hanya korban harta, tenaga, waktu, tapi sampai nyawanya sendiri. Dan konsep ini membuat Petrus kaget, terbelalak. Dan karena itu Petrus seolah-olah mau menolak, mau menyangkal. Dia menarik Yesus ke samping. Jangan terjadi Tuhan. Tidak mungkin seorang Mesias seperti begitu. Tindakan menarik Yesus dari depan ke samping dalam diri Petrus secara simbolis ditafsirkan Yesus sebagai tindakan menyangkal dirinya sebagai seorang guru yang memberikan teladan yang baik. Karena dalam tradisi Injil Sinoptik, menjadi murid berarti berjalan di belakang guru, mengikuti guru. Nah, sekarang Petrus menarik Yesus dari depan ke samping. Dengan kata lain, aku tidak mau ikut lagi pengajaranmu. Aku tidak menjadi lagi muridmu. Kamu dengan saya sejajar sekarang. Dan situlah Yesus memperbaiki dengan cara yang agak keras pandangan salah, konsep salah tentang seorang pemimpin dalam konsep seorang Kristiani, pengikut Yesus. Enyalah iblis, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Yesus ingin seorang pemimpin adalah orang yang melayani, berkorban.
memberikan seluruh dirinya untuk kepentingan orang lain. Bukan sebaliknya seperti pandangan dunia sekarang. Orang lain harus menyanjung saya. Orang lain memberikan upeti kepada saya. Orang lain harus menghormati saya, berlutut kepada saya. Konsep Kristiani dan konsep duniawi membuat kita sekarang menyadari bahwa sering kita berpikiran keliru seperti Petrus, berpikiran keliru seperti para rasul lain, dan kebanyakan manusia sekarang. Kita berpikiran seorang pemimpin harus selalu di atas, bukan sejajar atau bahkan di bawah. Sementara Yesus mengatakan seorang pemimpin bukan menguasai, tetapi melayani. Bahasa Italia, governare, bisa berarti memerintah, tapi juga mengelola, mengurus. Dan mengurus berarti melayani. Kita ingat slogan dari polisi, to serve and to protect. Melayani dan melindungi. Itu orang yang punya kuasa senjata. PNS, ANS namanya sekarang, abdi negara dan abdi masyarakat. Itu simbolnya dulu. Mudah-mudahan belum diubah. Abdi berarti melayani, hamba. Nah, slogan indah. Kata Yesus, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, slogan seperti ini adalah slogan kita, pengikut Kristus. Karena kita mengikuti jejak Kristus dari belakang. Kita adalah murid Kristus. Nah, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, apakah memang sekarang hidup dalam pelayanan atau hidup dalam penguasaan? Semoga kita sungguh bisa menjadi teladan dan terang, garam yang benar dari arti seorang yang melayani, seorang yang menjadi hamba untuk orang lain, seorang yang memimpin dengan teladan yang benar, dengan kerendahan hati, dalam pengorbanan dan dalam kasih. Amin.